Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Dewi Aryani MPD dari SD Negeri 6 Kota Bengkulu, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Bengkulu. Dengan fasilitator Bapak Dr. Andus Rifai MPD dan guru praktik pendamping Ibu Jarma Aini SPD SD. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan implementasinya di sekolah saya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan, di mana tugas tukang kebun adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu, agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja, beda jenis tanaman, beda pula perlakuannya. Artinya, kita sebagai pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Kita harus menyadari bahwa pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di satu daerah akan berbeda dengan daerah lainnya. Budi pekerti merupakan keselarasan, keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya. Kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Pendidikan yang berpihak kepada murid. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pengimplementasian di kelas dan di sekolah. Seorang pendidik harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minat peserta didik. Dengan kata lain, merdeka belajar. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, beberapa program telah dilaksanakan di sekolah kami. Yang pertama, bimbingan, ekskul, dan literasi. Menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai minat, bakat, dan kebutuhannya. Yang kedua, kegiatan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yang variatif dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata.
Yang ketiga, kegiatan pembiasaan karakter. Tidak hanya mentransfer ilmu, tapi juga mentransfer dan menuntun nilai-nilai karakter yang berbudi pekerti. Tantangan yang dihadapi. Yang pertama, tantangan dalam konteks kelas, yaitu adanya keberagaman siswa dalam kelas. Dengan latar belakang lingkungan keluarga yang berbeda-beda, akan menimbulkan karakter yang berbeda-beda pula. Yang kedua, orientasi pendidikan yang masih mengutamakan keberhasilan pada aspek kognitif. Yang ketiga, kendala dana. Untuk membuat suatu kreativitas guru harus mempertimbangkan ekonomi atau keadaan keuangan dari orang tua peserta didik, karena tidak semua kegiatan bisa didanai oleh sekolah. Tantangan dalam konteks sekolah. Yang pertama, membentuk karakter atau budi pekerti anak membutuhkan proses atau waktu serta keteladanan dari pendidik. Yang kedua, sekolah harus mampu membuat dan melaksanakan program-program pembiasaan karakter peserta didik. Yang ketiga, kurangnya peran orang tua sebagai pemberi teladan dalam keluarga, atau orang tua belum menjadi contoh teladan bagi anak, terutama dalam membentuk karakter baik anak-anaknya. Yang keempat, masih kurangnya promosi tentang kearifan budaya lokal. Solusi dalam konteks kelas. Yang pertama, guru harus mampu memahami keberagaman siswa dalam kelas dengan mempelajari biodata siswa melalui wali kelas. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, keteladanan dari guru sebagai role model yang baik. Yang keempat, swadana. Ada kas kelas yang bisa dipakai untuk mendanai kegiatan positif siswa. Yang kelima, menerapkan budaya literasi terhadap kebudayaan Bengkulu di kelas sebagai salah satu cara membentuk karakter siswa yang peduli terhadap kearifan budaya lokalnya. Solusi dalam konteks sekolah. Yang pertama, semua guru mampu memberikan keteladanan yang baik bagi anak didiknya. Yang kedua, sekolah membuat dan melaksanakan program-program pembiasaan karakter peserta didik. Yang ketiga, sekolah menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa. Yang keempat, memberikan pemahaman dan memberikan sosialisasi kepada orang tua siswa dan masyarakat tentang pentingnya penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran melalui kegiatan rapat orang tua dan komite sekolah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.